Nah, sekarang coba kita lihat prinsip pengukuran fase gelombang pembawa GPS ya, dan permasalahannya apa ya. Nah, pertama-tama kita lihat konsep fase dulu. Jadi sebenarnya fase itu apa sih ya? Fase suatu gelombang ya. Jadi fase itu adalah jarak yang sudah ditempuh oleh partikel gelombang, tetapi dalam unit sudut ya. Jadi kita lihat di sini di ilustrasi gambar ini, kalau dari titik 0 dia bergerak sampai sini ya. Nah, jarak yang sudah ditempuh ya sebenarnya busur lingkaran ini ya. Tetapi dalam unit sudut. Nah, dalam unit sudut kita tahu kalau lingkaran ini sama dengan ini ya, sudut V ini ya. Jadi kalau fase gelombang pada saat ini dia V. Nah, kita tahu kan sebenarnya partikel gelombang ini bergerak lagi ya, terus keliling kan. Nah, kalau kebetulan diukurnya di sini lagi, sebenarnya fasenya itu sudah 360 derajat tambah V ini ya. Tapi kalau hanya kita lihat snapshot saat ini, begitu di posisi ini, yang kita tahu memang yang bisa diukur ya ini ya, V. Tapi dia sudah keliling berapa kali lingkaran ini, kalau pada saat itu saja tidak tahu kita ya. Nah, oleh sebab itu dalam pengukuran gelombang pembawa GPS, titik 0 ini bisa kita anggap titik atau epoch di mana receiver itu di-on-kan. Nah, begitu receiver itu di-on-kan, maka sinyal GPS masuk, ya kan? Nah, yang dilakukan oleh receiver, dia harus menghitung jumlah gelombang penuh atau jumlah setengah gelombang penuh. Jadi maksudnya dalam hal ini, kalau misalnya receiver hanya mencatat saat dia turun ya, zero crossing istilahnya ya, turun saja atau naik saja. Nah, itu kita menghitung kalau antara turun dan turun dan turun, jadi fase berubah dari positif ke negatif. Nah, itu satu panjang gelombang ya. Sama juga dengan kalau ke atas semua ya. Bisa juga yang diamati setengah panjang gelombangnya ya. Jadi yang dihitung, di counting ya. Kapan dia turun, kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia naik, diakumulasi ya. Nah, jadi receiver itu menghitung jumlah gelombang penuh sejak receiver di-on-kan, dan kemudian seandainya waktu perekaman di sini. Nah, waktu perekaman di sini ya receiver yang direkam oleh receiver adalah jumlah gelombang penuh sejak receiver di-on-kan, nggak tahu berapa keliling gitu ya. Dan kemudian begitu diukur di sini ditambahkan fraksi dari gelombang penuh. Jadi dalam hal ini kalau di sini ya berarti fraksinya ya dari sini sampai sini ya. Nah, jadi itu yang bisa diukur oleh receiver. Jadi setiap saat perekaman, jadi seperti kita ketahui kalau kita merekam dengan receiver GPS, biasanya kita ngeset receiver. Misalnya direkam setiap katakanlah mau 10 detik misalnya. Jadi 10 detik pertama bisa saja yang terukur ini gitu ya. Kemudian receiver keep counting jumlah gelombang yang masuk berapa gitu ya. 10 detik berikutnya mungkin jatuh di sini ya. Tambahkan di sini, kemudian keep counting lagi jumlah gelombang penuhnya berapa terus. Mungkin ya berikutnya bisa jatuh di sini ya. Jadi berarti fasenya yang terukur fraksinya plus jumlah gelombang penuhnya. Jadi itu yang dilakukan untuk mengamati fase gelombang
pembawa ya, GPS. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada saat di-on-kan, itu ada sejumlah gelombang penuh yang memang kita tidak tahu ya. Dari saat dia di-on-kan sampai kapan sinyal ini meninggalkan satelit GPS ya. Jadi ada sejumlah gelombang penuh yang memang tidak terukur oleh receiver ya. Karena receiver GPS ini kan elektronik sebenarnya ya. Dia hanya begitu di-on-kan ya dia bisa mengamati jumlah gelombang penuh yang masuk. Dia keep counting, kemudian kalau waktu perekaman pertama datang ya dia rekam fraksi pada saat itu plus jumlah gelombang penuh yang diamati sampai kapan receiver itu di-on-kan pertama ya. Nah, jadi jarak fase dengan GPS ini adalah jarak yang ambiguous ya. Karena kita tidak mengetahui initial cycle pada saat receiver di-on-kan ke satelit. Nah, ini istilahnya initial cycle ambiguity ya. Ada jumlah gelombang penuh pada saat pertama receiver di-on-kan yang tidak kita ketahui. Nah, tetapi yang menarik kalau kita menggunakan data fase ini, meskipun dia ambiguous, tapi secara ketelitian internal ya, presisi daripada data ukuran fase ini sangat bagus ya. Saudara lihat di sini ya 1% dari panjang gelombang. Jadi kalau L1 itu panjang gelombang 19 cm kan berarti 1,9 mili ya. L2 2,4 mili. Coba bandingkan dengan kode. Kalau kode kan si Eko 300 meter, 1%-nya 3 meter. Picode 30 meter, 1%-nya 3 desi. Jadi memang kalau dalam dunia survei pemetaan dengan GPS, kalau kita ingin ketelitian tinggi, mau nggak mau kita harus menggunakan fase ya. Oleh sebab itu, memang kita kemudian harus menangani cycle ambiguity-nya ini. Tapi tidak masalah ya. Yang masalah itu kalau kita ingin menggunakan data fase tapi untuk keperluan real time positioning. Nah, ini yang nanti akan jadi tantangan ya. Bagaimana menentukan cycle ambiguity secara teliti dengan data yang sedikit atau bahkan kalau real time kan cuma data dari pengamatan satelit itu saja ya. Tapi nanti kita lihatlah itu. Tapi dalam GPS by defaultnya kalau ingin ketelitian teliti pakai data fase ya ininya ya. Dan dalam dunia survei pemetaan geodesi karena umumnya kita bisa nunggu lah ya, tidak perlu posisi real time langsung umumnya ya di banyak aplikasi kita bisa menggunakan data fase ini lebih leluasa lah. Tapi nanti kita lihat itu permasalahan ini nantinya ya. Nah, penjelasan tadi bisa kita visualisasikan secara geometris semacam ini. Jadi di sini kita lihat sinyal dari satelit ya. Dari satelit kita pancarkan ke receiver. Nah, ini adalah saat receiver di on-kan ya. Dan katakanlah ini saat pengukuran ya, perekaman epoch T. Nah, jadi yang diukur pada epoch T adalah fraksi gelombang pembawa dari 0 sampai 360 derajat ditambahkan jumlah gelombang penuh yang dihitung diakumulasi oleh receiver sejak receiver itu di-on-kan. Nah, kemudian dari waktu receiver di-on-kan sebelumnya ya kita tidak tahu ya berapa jumlah gelombang penuh sebenarnya sampai ke satelit saat dipancarkan ya. Sehingga nanti kita lihat kalau misalnya jumlah gelombang penuh yang tidak teramati ini kita namakan cycle ambiguity N,
maka pada epok tertentu T sebenarnya jarak dari receiver ke satelit adalah seperti ini. Bisa kita lihat dengan rumus ini. Jadi jaraknya itu panjang gelombang dikalikan hasil ukuran fase pada epok T ini ditambah N, jumlah gelombang penuh yang tidak diketahui. Jadi dalam rumus ini panjang gelombang itu diketahui, kemudian ini diukur. Nah, ini kita tidak tahu. Jadi yang N ini yang tidak diketahui. Sehingga nanti kalau kita ingin mendapatkan nilai jarak, maka N ini harus ditentukan terlebih dahulu ya. Tapi seperti kita katakan sebelumnya, kalau N ini bisa ditentukan, maka jarak yang diperoleh ini presisinya sangat teliti ya, order mili ya. Sehingga untuk penentuan posisi secara teliti, mili atau senti, ya memang kita harus menggunakan jarak fase ini. Dan nanti kita lihat untuk menentukan nilai cycle ambiguity N ini, perlu data yang cukup panjang ya, dan algoritma yang baik. Tapi nanti kita lihatlah ini bagaimana cara menentukan N-nya ya. Nah, ini coba kita lihat interpretasi geometrik dari jarak fase ya, dan ambiguitasnya. Ini kita ambil saja satu kasus satelit tertentu ya. Di sini pertama-tama kita lihat ada beberapa waktu ya. Ini yang pertama T0. T0 ini adalah waktu pada saat receiver mulai beroperasi di on-kan ya. Dan kemudian ada T1, ada T2, dan ada T3 dan seterusnya. Nah, ini waktu-waktu perekaman data satelit GPS ya. Jadi saya sampaikan meskipun sinyal dari satelit GPS itu continuous ya, dia menerpa receiver GPS continuous terus-menerus, tetapi biasanya kita merekam data itu dengan interval tertentu ya. Katakanlah misalnya setiap 15 detik gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Begitu receiver ini di on-kan, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, receiver itu mulai mengcounting ya, jumlah gelombang penuh sejak di on-kan tersebut ya. Kemudian begitu datang waktu perekaman pertama T1, maka yang diukur adalah, kalau kita lihat di rumus ini ya, pertama yang diukur adalah fraksi daripada fase 0 sampai 360 derajat pada epok T1 ditambahkan dengan jumlah gelombang penuh yang dihitung, diakumulasi oleh receiver dari saat T0 sampai dengan T1. Nah, kemudian satelit bergerak terus, kemudian ya receiver keep counting jumlah gelombang penuhnya, dan begitu datang waktu perekaman T2, maka yang direkam adalah fraksi fase pada epok T2 ditambahkan dengan gelombang penuh yang diakumulasi sejak T0 sampai dengan T2. Begitu seterusnya. Nanti kalau pengamatan di epok 3 ya fraksi pada saat T3 yang bisa diukur ditambah jumlah integer dari saat T0 sampai T3. Terus saja ya, seterusnya. Nah, kemudian kita lihat. Jadi tadi ini yang diukur ya pada setiap epok. Nah, kalau dari gambar ini kita lihat sebelum T0, jadi sebelum waktu receiver di on-kan,
receiver itu tidak mengetahui sama sekali jumlah gelombang penuh dari saat perekaman sampai ke satelit, ya kan? Karena receiver ini pada dasarnya dia cuma peralatan elektronik, ya. Jadi dia begitu di-on-kan, dia mulai mengakumulasi jumlah gelombang penuh ya sejak itu, ya, dan kemudian merekam pada saat perekaman. Nah, jadi ada sejumlah gelombang penuh di awal sebelum receiver di-on-kan yang kita tidak tahu. Nah, ini istilahnya di dalam GPS ini namanya initial ambiguity. Jadi ada nilai integer ambiguitas awal, jumlah gelombang penuh di awal sebelum receiver di-on-kan yang kita tidak tahu, ya. Oleh sebab itu, di dalam persamaan pengamatan, seharusnya di samping ini yang hasil ukuran kita, ini kan ukurannya, ya, itu harus ditambahkan dengan initial cycle ambiguity. Kalau kita ingin mendapatkan fase dari receiver sampai ke satelit, ya. Jadi harus pengukuran ditambahkan dengan N0 ini. Jadi ini persamaan pengamatan fase dari satelit ke receiver yang seharusnya, ya. Nah, di dalam persamaan ini delta VI ini diukur di setiap epok pengamatan, tapi jumlah gelombang penuh yang tidak diketahui, initial ambiguity, ini tidak diketahui. Nah, nanti ini harus jadi parameter, ya, harus diestimasi. Nah, kita lihat nanti untuk satu satelit, selama si satelit ini tetap bisa mengamati sinyal dengan baik, ya, tidak terputus, maka nilai integer ambiguitas awal N-nya ini sama terus, ya, untuk satelit ini sama. Nah, nanti pada saat yang sama kan receiver juga mengukur satelit yang lain. Nah, antar satelit itu nilai ambiguity, initial ambiguity-nya itu beda-beda, ya. Ini contoh untuk satelit tertentu. Jadi selama dia tidak kehilangan tracking ke satelit, nilai initial ambiguity-nya ke satelit tersebut sama terus. Begitu juga kalau pada saat yang sama receiver ngamati satelit yang lain, initial ambiguity ke satelit lain ya beda dengan yang ini, dan juga untuk yang satelit yang lain juga tetap akan sama, ya, selama tidak terjadi cycle slip. Nah, untuk kasus ini, kalau seandainya tiba-tiba terjadi cycle slip, misalnya terhalang gedung, ya, terhalang gedung, kemudian sinyalnya tidak bisa di-track, kemudian muncul lagi setelah beberapa saat di luar kawasan hambatan gedung, ya bisa di-track kembali, tapi pada saat itu ya initial cycle ambiguity-nya berubah lagi. Karena waktu receiver yang mulai beroperasi lagi itu dianggap sebagai T0 yang baru, ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kalian bisa paham lebih banyak lah, ya, tentang initial cycle ambiguity ini. Nah, ini kalau kita bandingkan antara jarak pseudorange dengan jarak fase. Jadi kalau dari segi presisi noise 1% panjang gelombang, jadi kita bisa lihat memang kalau pseudorange ini di level desi sampai meter, apalagi kalau kita civilian kan di sini, ya, 3 meteran ini kita. Nah, sedangkan di jarak fase ya ordenya mili nih, ya. Tapi ini presisi noise, ya. Kalau kesalahan-kesalahan lain, bisa kesalahan orbit, bias ionosfer, bias troposfer, jam satelit, dan segala macam, ya sama di kedua jarak ini. Tapi ini dari segi presisi jarak. Kemudian pseudorange itu tidak ada ambiguitas, ya. Dia langsung diamati, langsung dapat jarak, meskipun jaraknya jarak
yang masih dipengaruhi kesalahan jam receiver. Kalau fase ada ini ambiguitas fase ya, dan ini harus ditentukan. Sehingga kita lihat memang kalau untuk aplikasi-aplikasi absolute positioning, ya memang kenapa dipakai pseudo range ya wajar ya, karena memang tidak ada ambiguitas dia ya. Nah, kemudian yang lainnya yang agak ini bukan kelebihan kekurangan, tapi hanya untuk saudara catat saja. Jadi kalau pseudo range itu diperlambat oleh ionosfer ya, jadi jaraknya terasa lebih panjang. Kalau jarak fase ini dipercepat ya, jadi dia seolah-olah lebih pendek. Sehingga nanti koreksinya kalau bias ionosfer itu untuk pseudo range minus, kalau untuk fase positif. Nah, kemudian kalau multipath, efek dari multipath juga kita lihat kalau di pseudo range itu efeknya lebih besar ya. Dia bisa sampai 1 lebar chord ya. Meskipun biasanya sih tidak seini itu ya. Selebar chord inilah, tapi memang dia masih order meteran lah. Sedangkan di fase saudara lihat ya, dia maksimum 1/4 panjang gelombang. Jadi dalam konteks multipath juga jarak fase ini lebih baik. Oleh sebab itu memang kita lihat kalau kita perlu ketelitian posisi real time cukup level meter ya memang paling bagus menggunakan pseudo range ya, tidak ada ambiguitas fase. Cuma kalau ketelitian yang tinggi diminta dari misal katakanlah dari mili sampai desi ya, ya mau nggak mau kita nanti penggunaannya jarak fase ya. Cuma nanti biasanya untuk menentukan cycle ambiguity lebih baik, kita biasanya perlu waktu pengamatan lebih banyak lah ya. Karena nanti tujuannya itu agar supaya cycle ambiguity ini bisa dipisahkan dari kesalahan dan bias yang lainnya, atau lebih nampak bedanya sehingga bisa kita tentukan. Itu filosofinya semacam itulah ya ininya. Nah, kemudian kita lihat ini komponen sinyal GPS lainnya. Jadi di samping kode yang dimodulasi atau di bawah sinyal GPS itu ada yang namanya navigation message ya, atau bahasa Indonesianya pesan navigasi lah. Nah, kalau kita lihat pesan navigasi ini mengandung sejumlah informasi lah ya. Misalnya data orbit satelit, itu yang paling penting memang, yaitu disebut broadcast ephemeris. Kemudian ada juga data almanak satelit. Jadi almanak satelit ini sebenarnya mirip ephemeris tapi sifatnya umum ya, lebih tipikal ya, yang bisa digunakan kapan saja. Jadi semacam pendekatan lah ya daripada parameter orbit satelit. Kemudian navigation message ini juga membawa parameter koreksi jam satelit. Jadi jam satelit seperti kita ketahui kan ada juga kesalahannya. Nah, untungnya itu ada parameternya untuk mengkoreksinya ya. Kemudian juga ada informasi tentang kesehatan satelit, status konstelasi. Nah, kemudian juga ada parameter untuk mengkoreksi bias ionosfer tapi untuk pengguna satu frekuensi ya. Ini memang model global, jadi ketelitiannya mungkin tidak ya ketelitian menengah lah ya. Dan kemudian juga dia mengandung informasi tentang offset antara sistem waktu GPS dan UTC. Karena kita tahu kan navigation message ini kan menggunakan atau mengacu pada sistem waktu GPS. Sedangkan sehari-hari orang menggunakan UTC lah ya, Universal Time Coordinated. Mungkin saudara pernah belajar ini di geodesi satelit di bagian sistem waktu ya, coba aja lihat-lihat. Dan seperti sudah kita singgung sebelumnya, isi daripada navigation message ini ditentukan oleh segmen kontrol GPS ya, dan kemudian diupload ke satelit GPS oleh salah satu atau bagian dari segmen kontrol GPS. Jadi ditentukan oleh segmen kontrol, diupload ke satelit, kemudian oleh satelit kemudian dipancarkan ke kita menggunakan sinyal GPS ya.
Nah, ini kalau kita lihat struktur dari navigation message GPS. Kemudian kita lihat di sini navigation message itu punya 5 data frame lah ini ya. Total itu panjangnya 30 detik. Kemudian kita lihat di sini blok 1 ini, data frame 1 ini berisi clock parameters ya. Kemudian blok 2 itu broadcast ephemeris, parameter orbit satelit. Blok 4, 5 ini data-data lainnya lah ya. Tadi yang saya katakan ada almanak di sini, kemudian UTC conversion ke GPS time, kemudian ada parameter untuk koreksi ionosfer bagi pengguna single frekuensi, dan juga informasi-informasi lainnya lah ya, kesehatan satelit, konstelasi, dan seterusnya. Dan nanti kita lihat setiap frame ini punya subframe ya. Kemudian nanti setiap subframe itu ada lagi informasi dan juga untuk kontrol ya. Nanti saudara bisa lihat-lihat lah ini ya, atau baca-baca bisa di internet dan seterusnya. Dan ini juga kalau saudara lihat struktur dari navigation message GPS tadi, yaitu penggambaran lebih ininya lah ya. Jadi kita lihat parameter orbit itu ada di subframe 2 dan 3, kemudian koefisien koreksi jam satelit itu ada di subframe 1, dan dia ini unik untuk setiap satelit ya. Jadi parameter orbit dan koreksi jam satelit ini beda-beda ya untuk setiap satelit. Tapi kemudian kita lihat kalau ada yang sama untuk semua satelit, yaitu pertama almanak, karena almanak ini berisi parameter orbit pendekatan untuk seluruh 24 satelit, dan juga kesehatan dari seluruh satelit ya. Kemudian di subframe yang 4 ini kita lihat ada almanak untuk satelit yang 23 sampai 32, kemudian parameter model ionosfer, kemudian untuk anti-spoofing ya, flagnya, dan juga informasi kesehatan ya. Jadi ini kira-kira struktur, ini gambaran saja ya, tapi realnya di dalamnya bagaimana ya tentunya ada ininya lah, standar-standarnya ya. Jadi kita lihat kalau broadcast ephemeris sendiri nanti yang jelas dia berisi informasi parameter waktu, kemudian orbit satelit dan perturbasi dari orbit satelit ya. Jadi mungkin saudara belajar pada saat geodesi satelit. Jadi intinya nanti saudara lihat broadcast ephemeris atau parameter orbit satelit GPS yang ada di broadcast ephemeris ini sama seperti Keplerian element lah ya. Ada 6 parameter utamanya. Kemudian juga ada 9 parameter yang orbital perturbation. Perturbation ini gangguan lah ya. Nah, kalau dulu ini tipikalnya broadcast ephemeris itu dikirimkan setiap jam. Nah, nanti coba saudara cek kalau sekarang ini dengan satelit-satelit yang baru, apakah ada perubahan ya. Mungkin ada pengiriman yang lebih cepat dari 1 jam, ada apa tidak ya. Tapi setahu saya dulu tipikalnya itu broadcast ephemeris itu dikirimkan setiap 1 jam sekali ya. Diupdate istilahnya setiap 1 jam sekali. Dan ini mungkin saudara pernah lihat di kuliah geodesi satelit ya. Jadi parameter-parameter orbit dari broadcast ephemerisnya GPS ya. Kemudian nanti dari parameter orbit ini kita bisa menentukan koordinat satelit ya.
Jadi koordinat satelit itu tidak diberikan ya, XYZ itu tidak diberikan di dalam broadcast ephemeris. Jadi broadcast ephemeris isinya elemen Keplerian dan perturbasinya, gangguan-gangguannya, koreksi-koreksinya, dan kemudian kita bisa menggunakan rumus tertentu untuk menghitung koordinat satelit dalam XYZ ya. Ini saya pikir saudara sudah pernah dapat lah ini ya di dalam kuliah geodesi satelit. Ini kalau mau lebih detailnya ya, parameter-parameter broadcast ephemeris, ini yang di sebelah kiri ini broadcast ephemeris. Jadi ada waktu, kemudian ada 6 parameter orbit Keplerian yang utama, dan kemudian ada 9 parameter yang perturbasinya ya, gangguan-gangguan kecilnya yang harus kita hitung juga efeknya ke koordinat. Nah, kalau almanak itu dia lebih apa ya? Lebih sederhana. Jadi isinya hanya parameter orbit, kemudian parameter waktu ya. Dan ada koreksi untuk jam satelit. Jadi almanak ini biasanya kalau kita belum mengamati kan kita belum dapat broadcast ephemeris. Tapi kita bisa mengetahui kemungkinan misalnya besok di atas Bandung ini satelitnya ada di mana saja dan seterusnya. Kita plot posisinya, nah itu menggunakan informasi almanak ya. Karena informasi almanak itu kita dapat sekali bisa kita pakai terus ya. Jadi ini menariknya menggunakan almanak ini untuk koordinat pendekatan lah ya dari satelit untuk berbagai keperluan. Nah ini contoh saja, saudara lihat ini contoh broadcast ephemeris satelit GPS PRN-5, formatnya RAINEX ya. Jadi memang data satelit GPS pun punya format standar ya. Jadi RAINEX itu Receiver Independence Exchange Format. Jadi receiver apapun juga nanti keluarnya formatnya RAINEX. Tapi setahu saya RAINEX ini pun sudah ada versi-versi yang baru-barunya ya. Tapi coba saudara lihat aja nanti saudara baca-baca ya. Jadi ini istilahnya format standar untuk output data dari receiver ya. Misalnya ya kelihatan di sini mungkin yang bisa kelihatan 5 ini nomor PRN-nya, ini tahun ya, ini mungkin bulan, ini November, ini tanggal, ini jam dan seterusnya. Kemudian nanti ada data-data lah di sini ya. Mungkin saudara nanti bisa lihat apa saja data itu nanti kalau sudah ngolah ya. Tapi yang kecil-kecil di bawah ini biasanya ini perturbasi inilah ya. Nanti ini ada komponen Keplerian elemennya di sini. Nanti saudara lihat-lihat saja. Nah, kalau almanak lebih sederhana ya. Di sini ada PRN-nya, satelit pseudo random noise yang 01, kemudian kesehatannya. Kalau almanak kan dia tidak perlu ada kesehatan ya, dia informasi pendekatan saja ya. Jadi ini parameter-parameter yang pendekatan lah ininya ya. Nah, kemudian kita lihat nanti cara menentukan koordinatnya nanti ada rumusnya ya. Saya pikir saudara juga sudah pernah dapat lah ya dari kuliah geodesi satelit. Ujung-ujungnya sih kita ingin menentukan ini ya. Koordinat XYZ dari satelit pada setiap epok pengamatan. Ini koordinat geosentrik dari satelit di dalam sistem Earth Fixed System ya. Dan tentunya ini dalam sistem WGS 84 ya. Nah, tapi perlu disampaikan di sini bahwa untuk aplikasi-aplikasi penentuan posisi GPS yang berketelitian tinggi ya, seperti survei pemetaan untuk geodesi, geodinamika, dan seterusnya, kita biasanya tidak cukup
kalau menggunakan hanya broadcast ephemeris ya. Karena broadcast ephemeris ini kalau kita lihat kan ketelitiannya ini orbitnya dia 1 meter ya. Dan ini tidak cukup kadang-kadang untuk keperluan kita. Nah, biasanya kalau kita ingin ketelitian yang paling tinggi, kita harus menggunakan yang namanya final orbit atau precise orbit ya, precise ephemeris. Nah, ini ketelitiannya memang 2,5 cm. Tapi kalau kita mau final orbit ini kita harus nunggu. Biasanya setelah kira-kira 2 minggu lah ya. Karena final orbit ini dihitung kembali menggunakan pengamatan dari sejumlah stasiun ya di seluruh dunia. Dan ada yang menghitungnya memang ada yang namanya IGS ya, IGS Network. Saudara bisa lihat di situs inilah ya. Itu memang ada sejumlah stasiun di seluruh dunia memang yang dedicated dia mengamati satelit GPS untuk mengimprove ya orbit daripada satelit ya. Tapi itu perlu kita nunggu kira-kira ya 2 mingguan lah ya. Dan juga nanti informasi clocknya juga lebih bagus dia. Tapi kalau kita tidak mau nunggu terlalu lama, sebenarnya ada yang namanya rapid orbit ya. Rapid orbit ini sebenarnya juga ketelitian orbitnya juga ya lumayan ya, sudah mendekati final orbit ya. Dan ini juga bisa dimanfaatkan karena kita biasanya kalau rapid orbit ini ya 1-2 hari ini sudah dapat ya. Dan saudara lihat juga orbitnya ya nggak terlalu jauh beda lah ketelitiannya ya. Meskipun final orbit tentunya lebih baik ya, lebih stabil. Tapi kalau nggak bisa nunggu lagi ya memang ada yang namanya ultra rapid ya. Ini yang observe half kadang-kadang dinamakan ya. Jadi bergantung pada pengamatan sebagian dan juga ada prediksi ya. Dan ini kita bisa dapatkan sebenarnya 4 kali sehari. Ini ada waktu-waktunya. Dan kita lihat di sini memang 3 sampai 9 jam lah ini ya. Ininya ya. Latensinya ya. Dan kemudian tentunya kita bisa juga menggunakan ultra rapid, tapi ultra rapid ini tidak terlalu seteliti ultra rapid yang observe ya. Kalau ini yang predicted tapi lumayan juga ini. Ini 5 cm dan kita bisa dapatkan dalam real time ya, karena dia sifatnya sebagiannya itu prediction ya. Jadi menggunakan data sebelumnya kemudian dia predik ya. Sehingga bisa real time, tapi jadi ini real time prediction ya. Tapi ya lumayan juga ini ya untuk beberapa ketelitian yang relatif tinggi, bukan paling tinggi, tapi kita perlu secepatnya ya. Jadi memang kalau dalam penentuan posisi dengan GPS nanti kita harus lihat-lihat lah sesuai dengan keperluan ya, fit for purpose. Mana yang bisa pakai broadcast ya, mana yang memang harus pakai precise final orbit ya, mana yang ultra rapid, mana yang rapid dan seterusnya ya. Jadi nanti silahkan ini dan umumnya semua ini bisa di-download lah ya dari situs IGS ya. Jadi jangan khawatir, memang informasi-informasi semacam ini tidak berbayar ya. Nah, ini kita lihat cakupan spasial berkas sinyal GPS. Jadi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, sinyal GPS ini bukan seperti sinyal laser yang
merambat dalam arah yang sangat fokus ya, seperti garis begitu ya. Tapi seperti kita ketahui, mungkin juga saudara belajar di ilmu fisika ya. Jadi gelombang ini merambat ke semua arah dalam bentuk muka gelombang gitu ya, semacam ini ya. Kan saudara mungkin ingat kuliah fisika dasar ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini merambat, muka gelombangnya itu yang di depan merambat terus sampai ke permukaan bumi. Nah, memang untuk berkas sinyal GPS ini ada limit ya, di mana sinyal ini tetap baik gitu ya. Nah, ini limit berkas utama sinyal GPS itu, saudara lihat di sini ada dua pembatas. Jadi ini seperti kalau 3 dimensi kita lihat seperti apa ya? Seperti silinder gitu ya dalam ruang ya. Dan kita lihat sudutnya itu kalau untuk L1 21,3 derajat, kalau untuk L2 23,4 derajat ya. Dan kita lihat di sini memang L2 ini kan membawa kode militer ya. Jadi dia memang sudut cakupannya itu lebih luas ya. Nah, kalau kita melihat ini yang dicakup itu bukan hanya permukaan bumi ya. Jadi kalau misalnya di sini ada satelit misalnya, ya dia bisa menerima sinyal GPS ya. Di sini ada satelit sama. Atau mungkin pesawat terbang yang ada di permukaan gitu ya, itu bisa mengamati ya sinyal GPS ini. Jadi kita lihat memang dari ilustrasi ini saja berarti GPS ini memang bisa dipakai oleh para pengguna baik di permukaan bumi, di darat maupun laut, tapi juga di udara ya, pesawat terbang dan seterusnya, dan juga satelit-satelit ya, kita bisa pakai dengan satelit. Nah, mungkin saudara melihat ini bagaimana kasusnya kalau misalnya ada di sini kan seolah-olah sinyal terblok oleh permukaan bumi. Ya memang ini untuk kasus satu satelit ya, untuk satelit ini saja. Tapi kan satelit GPS itu kan banyak. Jadi untuk kasus yang ini memang di belahan bumi bagian belakang ini tidak bisa mengamati sinyal satelit ini. Tapi pada saat yang sama kan ada satelit GPS lainnya ya, misalnya katakanlah satelit GPS lainnya itu dia punya berkas sinyal sama, katakanlah kita ilustrasikan semacam ini ya, ya nanti yang bagian yang tertutup terhadap satelit ini dia bisa mengamati yang dari satelit yang satu lagi ya. Makanya memang GNSS ini jumlah satelitnya dibuat banyak dan dia selalu berputar mengelilingi bumi, sehingga pada setiap saat itu nanti siapa saja di permukaan bumi maupun di udara maupun di angkasa bisa mengamati jumlah satelit yang cukup ya, kalau untuk absolute positioning 4 atau bahkan lebih. Tapi mungkin memang yang diamati set dari satelitnya beda-beda ya. Misalnya pada saat ini kita ngamati di Bandung mungkin satelit tertentu, tapi di Amerika di New York misalnya ya mereka mengamati satelit GPS yang lain lagi ya, dan jumlahnya sama. Oleh sebab itu makanya ini yang menarik untuk satelit GPS dan juga GNSS yang lainnya ya, bisa digunakan di permukaan bumi, di udara maupun di luar angkasa kapan saja dan di mana saja ya ininya. Nah, ini juga perlu kita lihat. Ini ilustrasi saja ya. Jadi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, sebenarnya sinyal GPS itu datangnya kan dalam bentuk muka-muka gelombang ya. Tapi ini agar ilustrasinya lebih mudah dipahami, digambarkan garis ya. Jadi kita lihat di sini
perjalanan sinyal dari satelit ke receiver di permukaan bumi itu, pertama dia harus melalui lapisan ionosfer ya, karena ionosfer itu ketinggian dari permukaan bumi kira-kira 50-2000 kilo, sedangkan satelit GPS kan 20.000 kilo di atas permukaan bumi. Jadi dia harus lewat ionosfer ya. Dan di permukaan bumi kan ada troposfer, jadi dia harus lewat troposfer. Nah, kalau dalam kasus ini dia tidak ada penghalangnya. Nah, nanti kita lihat dalam kasus yang satu lagi, ini berkas sinyal semacam ini, ada yang dia masuk langsung ke receiver, ada yang dipantulkan ya, kemudian masuk berbarengan. Nah, masuk berbarengan nanti kita lihat sebagaimana teori fisika ya, kedua sinyal ini nantinya akan saling superposisi, nanti resultannya yang justru diukur oleh receiver ya. Padahal kita maunya sih jaraknya jarak yang dengan sinyal langsung. Tapi karena sudah bersuperposisi dengan gelombang pantulnya, nanti yang direkam itu jarak yang ada kesalahan multipatnya ya. Tapi nanti kita lihat di modul bias dan kesalahan lah, kita mempelajari lebih detail. Tapi ini untuk menunjukkan saja bahwa sinyal itu dari satelit ke receiver itu harus melalui ionosfer dan troposfer, dan dia kadang-kadang ya dipantulkan oleh bidang-bidang pemantul di sekitar receiver. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi ke kawasan di mana receiver berada, bisa saja sinyal GPS ini contohnya misalnya ada yang terhalang oleh obstruksi bangunan ya. Jadi mungkin saja di sini, kalau di sini pohon ini ya. Kalau di sini pohon kita lihat ada yang mungkin sebagian masih bisa lewat gitu ya. Tapi sebagian dipantulkan, jadi memang sinyal yang dapat lewat ini mungkin jadi tidak terlalu baik. Kemudian kalau di kasus ini dia terhalang bangunan, jadi tidak bisa diamati. Nah, kalau ini yang sinyal yang tidak terhalang, dia langsung ya bisa diamati. Kemudian ini sama, ada yang terobstruksi oleh kanopi pohon ya. Jadi memang perjalanan sinyal GPS ini di samping harus lewat ionosfer, troposfer, kemudian dipantulkan oleh bidang-bidang pemantul, bisa juga dia diblok oleh bangunan ya, bangunan-bangunan yang tinggi, atau mungkin ya dilemahkan ya, karena sebagian terdifraksi oleh pohon dan seterusnya ya, atau objek-objek lain. Nah, ini tentunya nanti akan menurunkan kualitas sinyal yang kita terima. Oleh sebab itu nanti dalam survei pemetaan kita harus hati-hati memilih lokasi untuk titik kontrol kita atau titik penentuan posisi dan seterusnya ya. Jadi ini nanti kita lihat lebih detail lah di bagian kesalahan dan bias. Nah, kemudian kita lihat kita sudah singgung sebelumnya, umumnya itu sinyal-sinyal satelit GNSS ini menggunakan L-band ya. Jadi mungkin kita lihat di sini yang GPS. GPS ini yang warnanya agak sedikit abu-abu ini. Jadi ada L1, kemudian ada L2 dan ada L5 ya. L1 ini 154 kali 10 pangkat 23, dia ada di upper L-band. Kalau L2 dan L5 ada di lower L-band di sini ya. Nah, kita lihat juga GLONASS. Nah, GLONASS juga ada sinyal G1 yang di upper L-band, ada G2, G3-nya ini dekat dengan GPS ya, sinyal. Kemudian Galileo.
Kalau Galileo ini yang biru ini ada yang dekat L1, kemudian ada juga yang dekat dengan L5 ini ya. Dan kemudian dia ada juga di lower band sini ya, beda sendiri. Dan kemudian Beidou juga mirip ya, ada di upper L band dan di lower L band. Nah, jadi memang umumnya sinyal-sinyal GPS atau GNSS itu menggunakan frekuensi atau pita frekuensi L-band. Kenapa? Karena memang dia nanti path loss ya, hilangnya daya selama perjalanan untuk antena penerima yang omnidirectional itu nilainya wajar lah ya. Sedangkan bias ionosfernya juga masih bisa ditolerir lah ya. Jadi memang ini banyak pertimbangan-pertimbangan. Saudara bisa baca lah sebenarnya dari buku-buku itu ada penjelasannya. Tapi umumnya semua GNSS itu menggunakan pita frekuensi, band frekuensi di L-band ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ini alokasi frekuensinya bisa kelihatan ini ya. Jadi yang atas ini GPS ya, ini Galileo, ini Beidou ya, kemudian ini GLONASS, kemudian ini QZSS, ini sudah masuk Regional Navigation Satellite System dan IRNSS ya. Kalau yang paling bawah ini SBAS ya, untuk penerbangan augmentation system. Nah, kita lihat di sini ya frekuensinya tadi kan ada yang lower ya, lower L band ini dan juga di upper L band. Dan saudara bisa lihat kode-kode yang ada di semua sinyal GNSS tersebut ya. Tapi ini sekedar gambaran saja, jadi ya alhamdulillah sih ya bagi user kita bisa mengamati banyak sinyal dari berbagai satelit GNSS dan bahkan RNSS ya. Nah ini juga gambaran lain lah ya, dan saudara bisa lihat di situs ini. Ini banyak sebenarnya tulisan-tulisan tentang sinyal GNSS dan RNSS ini ya. Tapi tentunya ini yang lebih banyak paham mungkin nanti teman-teman saudara dari stay ya, terutama dari komunikasi, elektro dan seterusnya ya. Jadi ini bisa nanti saudara bisa diskusi lah dengan mereka ya, tanya-tanya kalau nggak terlalu ngerti ya. Nah ini akhir dari materi kita, sinyal dan data pengamatan GNSS. Agar saudara lebih memahami, nanti coba saudara kerjakan tugas kedua ini. Waktunya biasa 1 minggu ya. Jadi pertama coba saudara nanti baca-baca lagi ya, baik materi yang saya sudah sampaikan maupun buku-buku yang ada ataupun situs-situs internet ya. Saudara kemudian ramu sendiri, coba saudara tulis, coba bandingkan sinyal dari GPS, GLONASS, Galileo dan Beidou ya. Coba lihat dari pertama gelombang pembawanya, frekuensinya di mana saja ya. Kemudian karakteristik kodenya, kode-kode yang ada yang dibawa apa saja. Dan misalnya kan saudara tahu kalau di GPS ada L1, L2, L1C, L2C, L5 gitu ya. Coba di satelit-satelit yang lain seperti apa ya. Dan kemudian lihat juga navigation message-nya, broadcast ephemeris-nya seperti apa ya. Broadcast ephemeris dari masing-masing satelit itu misalnya datumnya, kalau GPS BG84, kalau GLONASS apa, Galileo apa, Beidou apa gitu ya. Coba saudara jelaskan. Kemudian saudara sudah
dijelaskan tentang penentuan jarak dari satelit GPS ke receiver menggunakan kode dan fase. Coba saudara jelaskan lagi dengan kata-kata saudara, dengan gambar-gambar yang ada gitu ya, agar saudara lebih paham ya. Dan ini karakteristik dari broadcast ephemeris yang dipancarkan oleh satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi isi broadcast ephemerisnya ini apa gitu ya. Kemudian datum geodetiknya juga apa ya, dari koordinat satelit yang digunakan. Kalau GPS kita jelas tahu WGS84 ya. Kalau yang lain-lain bagaimana ya. Dan kemudian yang nomor 4, coba saudara nanti masuk ke ini ya, IGS. Ini di IGS ini juga nanti saudara bisa search di internet ya. Ada link ke situs IGS. Coba saudara lihat nanti ya karakteristik dan manfaat dari berbagai jenis orbit ini ya. Ada yang namanya ultra rapid, ada yang rapid, ada final orbit dan seterusnya ya. Jadi coba laksanakan dengan sebaik-baiknya tugas ini ya. Kalau bisa lebih baik dari tugas 1 yang sebelumnya lah ya. Jadi coba dilaksanakan ya. Jadi ini akhir dari modul kita kali ini. Berikutnya kita akan masuk minggu berikutnya itu prinsip dasar penentuan posisi dengan GPS ya.